Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tata surya ya. Nah, pengertian dari tata surya itu sendiri adalah kumpulan planet-planet dan benda langit lainnya berputar mengelilingi matahari. Di sini ada teori asal muasal tata surya. Ini asal usul tata surya, ada dua teori. Yang pertama, teori geosentris. Yang kedua, teori heliosentris. Nah, pada teori geosentris ini, bumi sebagai pusat tata suryanya. Bumi sebagai pusat tata surya. Kalau helio, dia matahari. Yang dipakai sekarang adalah heliosentris. Kalau geosentris sudah tidak berlaku. Yang pertama dibahas dalam tata surya itu mataharinya sendiri. Nah, di sini gini. Matahari ini merupakan suatu bintang karena dia bisa memancarkan cahaya sendiri. Dia berupa bola gas panas dan bercahaya. Matahari ini sebagai pusat tata surya. Cahaya panasnya matahari ini berasal dari reaksi fusi. Apa sih reaksi fusi itu? Reaksi penggabungan inti matahari ya. Penggabungan inti yaitu selain itu, pembentuk massa matahari terdiri dari apa aja? Antara lain ada yang paling besar itu 75%-nya hidrogen, 20%-nya helium, 5%-nya itu unsur lain. Seperti itu. Selanjutnya bahas lapisan matahari.
gabungan inti tadi. Fusi. Yang kedua ada fotosfer. Fotosfer ini bagian atau lapisan matahari yang paling terang, paling bercahaya. Yang ketiga ada kromosfer. Kromosfer ini lapisan atmosfer matahari bagian dalam. Kalau corona dia yang bagian luar. Selanjutnya ada juga gangguan pada matahari. Tadi itu ada gangguannya ya. Gangguan pada matahari. Yang pertama ada granulasi. Nah, granulasi ini penggumpalan. Penggumpalan ini terjadi karena perbedaan suhu antara inti dan fotosfer ya. Selanjutnya ada bintik matahari. Bintik matahari ini noda hitam sekitar fotosfer. Jadi di fotosfer itu ada suatu titik hitam yang dinamakan bintik matahari itu. Yang ketiga ada lidah api. Nah, lidah api ini semburan panas dari permukaan matahari. Itu gangguan yang ada pada matahari. Jadi lidah api itu semburan panas yang ada pada permukaan matahari, berasal dari permukaan matahari ya. Oke. Selanjutnya yang dibahas dalam tata surya itu adalah planet-planet ya. Planet ini adalah benda langit yang mengelilingi bumi yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Benda langit yang mengelilingi matahari tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Nah, planet dalam tata surya ada 8 ya. Merkurius, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Planet-planet ini ada pengelompokannya. Pengelompokan planet itu berdasarkan dari beberapa tinjauan.
Sekarang kita lanjut ke pengelompokan planet. Yang pertama, berdasarkan lintasan asteroid. Jika dikelompokkan berdasarkan lintasan asteroid, ada yang namanya planet dalam sama planet luar. Kalau planet dalam berarti ada di dalam lintasan asteroid. Planet luar berarti ada di luar lintasan asteroid. Nah, asteroid itu ada di antara Mars dan Jupiter. Berarti kalau di sini lintasan asteroid itu sampai sebelumnya Jupiter. Jupiter itu udah di luarnya asteroid. Jadi kalau planet dalam berarti apa aja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, ya sampai Mars ya. Kalau planet luar berarti dimulai dari Jupiter. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Yang kedua, pengelompokannya berdasarkan Bumi sebagai pembatasnya. Ini ada dua juga, planet inferior sama planet superior. Yang pertama, planet inferior sama yang kedua planet superior. Nah, planet inferior ini lintasannya, ini planet yang ada di antara lintasan terdalam lintasan matahari bumi. Bumi sebagai batasannya soalnya. Berarti yang inferior apa aja? Ya, bintang Merkurius, Venus, nih ya. Kalau yang superior luar lintasan matahari bumi. Berarti dimulai dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, yang ketiga, pengelompokannya itu berdasarkan ukuran sama komposisi penyusun bahannya. Ini ada dua juga. Ada planet terestrial sama planet Jovian. Kalau planet terestrial, dia ukurannya dan penyusunnya planet itu sendiri mirip bumi. Jadi ukurannya cenderung kecil. Mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu termasuk terestrial. Kalau yang Jovian dia mirip Jupiter, jadi cenderung besar, termasuk Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mirip Bumi maksudnya, maaf, bukan kecil tapi mirip Bumi. Kalau Bumi cenderung kecil. Kalau mirip Jupiter cenderung besar atau raksasa ya.
Selanjutnya yang dibahas yang benda langit lainnya selain planet tadi. Antara lain ada apa aja? Yang pertama ada asteroid. Nah, asteroid ini adalah benda langit kecil-kecilnya yang mengelilingi matahari juga. Lintasannya ada di antara Mars dan Jupiter. Ini asteroid yang pertama, benda langitnya. Yang kedua ada yang namanya komet. Nah, komet di sini adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Dengan orbit yang sangat lonjong. Benda langit selanjutnya ada yang namanya meteor. Meteor ini adalah dia benda langit yang bergerak mengelilingi bumi. Ya. Bukan mengelilingi sih, kayak merasuk bumi, masuk ke bumi. Jadi di sini bisa tak artikan benda langit yang masuki bumi lah. Nah, untuk meteor sendiri ini banyak julukannya. Julukannya ada bintang jatuh. Terus ada yang menamai juga bintang beralih. Ada juga bintang kelasat ya. Untuk komet karena dia bentuknya sangat lonjong seakan-akan kayak punya ekor, makanya komet ini punya julukan bintang berekor. Selanjutnya yang keempat kita bahas bumi. Nah, bumi ini bentuknya bulat. Dengan daerah kutubnya dia tepat. Kalau khatulistiwa dia ngembung. Di daerah khatulistiwanya dia ngembung. Nah, bentuk bulat ini ada buktinya. Nih, antara lain
kedua, bayangannya berbentuk bulat, bayangannya bulat saat dilihat di bulan saat terjadi gerhana bulan. Yang ketiga, orang yang berjalan dari barat akan sampai di titik awalnya. Dia melakukan perjalanan itu, namun dari arah timur. Selanjutnya gerakan bumi. Bumi itu ada dua gerakan, gerak bumi. Ada rotasi sama revolusi. Yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi ini, bumi bergerak pada porosnya sendiri. Pada porosnya. Nah, akibat dari rotasi bumi ini antara lain pergantian siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian. Matahari, perbedaan waktu di belahan bumi barat dan timur. Dan lagi ada yang matahari terlihat terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Selanjutnya revolusi bumi. Selanjutnya revolusi bumi. Revolusi bumi ini, bumi berputar mengelilingi matahari. Akibat dari revolusi bumi adanya perbedaan musim, terus perbedaan lamanya siang dan malam, dan lagi perubahan rasi bintang. Terus gerak semu tahunan. Ini sudah
kita selanjutnya bahas bulannya, satelit buminya. Oke, bulannya. Bulan ini adalah satelit alami bumi. Dia punya 3 gerakan, 3 gerak bulan, antara lain ada yang pertama rotasi, 2 revolusi bumi, sama dia ini revolusi terhadap bumi maksudnya ya, terhadap bumi. Ini revolusi terhadap matahari. Jadi di sini kalau rotasi berarti dia berputar pada porosnya. Kalau revolusi terhadap bumi dia mengelilingi bumi. Kalau revolusi terhadap matahari dia mengelilingi matahari beserta bumi. Maksudnya bareng-bareng dengan bumi mengelilingi matahari begitu. Nah, di sini ada yang namanya fase bulan. Fase bulan ini adalah revolusi bumi, revolusi bulan maksudnya, maaf. Revolusi bulan yang mengakibatkan revolusi bulan yang berdampak seakan-akan wajah bulan itu berubah-ubah dari hari ke hari ya. Selanjutnya gerhana ya. Gerhana ini ada 2. Yang pertama gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ini terjadi jika urutannya bisa urutan matahari, terus matahari ada di sini, bumi, baru bulan. Ini ada pada satu garis lurus. Yang kedua kalau gerhana matahari. Nah, gerhana matahari ini urutannya matahari, sini bulan, baru bumi. Di sini terjadi gerhana bulan karena bumi ini tidak memperoleh pantulan cahaya matahari oleh bulan ini, ketutupan. Bulan seakan-akan nggak ngasih cahaya kayak gitu. Nah, kalau matahari ini, gerhana matahari, dia ini bumi tidak memperoleh cahaya dari matahari, ketutupan bulannya kayak gitu. Yang terakhir ada yang namanya pasang surut air laut. Nah, pasang surut air laut ini adalah naik turunnya permukaan air laut, dan ini disebabkan gravitasi bulan dan matahari. Kalau pasang berarti dia naik ya. Naiknya permukaan air laut. Tapi kalau surut kebalikannya ya, turunnya permukaan air laut. Untuk pembelajaran kali ini ya mengenai
pokok pembahasan gerhana matahari dan lain dalam bab tata surya novel akhiri. Semoga bermanfaat. Kalau kurang paham bisa ditanyakan di WA kelas atau di grupnya ya. Novel akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.